Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nah, di sini kakak akan memperkenalkan terlebih dahulu nih. Nah, di sini nama kakak itu Muhammad Miftah. Kakak dari mahasiswa IKIP Siliwangi. Di sini kakak berjurusan bimbingan dan konseling. Nah, tujuan kakak masuk di kelas ini yaitu kakak untuk menjelaskan gitu, apa sih cara mengontrol emosi itu. Apa sih? Bagaimana ketika kita melihat seseorang yang sedang emosi atau sedang dalam keadaan marah, bagaimana sih cara kita bisa membantu mereka agar bisa mengontrol emosi atas dirinya? Nah, untuk lebih lanjut, kita lihat materi berikut. Oke, kakak akan saya screen terlebih dahulu ya. Oke, tunggu sebentar ya. Ya, bisa dilihat ya bahwa di sini sudah ada materi tentang cara mengontrol emosi. Mungkin dari teman-teman masih ada yang bingung, apa sih mengontrol emosi itu? Gimana sih cara kita gitu ya untuk bisa mengontrol emosi? Apalagi kita pernah melihatnya orang yang sedang lagi emosi banget gitu ya. Namun dia emosinya itu secara meluap-luap loh. Pernah nggak sih kalian melihat orang yang tiba-tiba marah tanpa jelas tuh? Pernah nggak sih tiba-tiba ada mungkin teman kalian juga yang tiba-tiba orang itu kemudian gitu. Pasti kalian pernah dong ngalamin itu semua. Nah, di materi kali ini kita akan masuk bagaimana cara mengontrol emosi. Nah, lalu selanjutnya di sini ada pengertian dari emosi. Kakak akan jelaskan terlebih dahulu ya. Emosi itu adalah sebuah reaksi kita terhadap seseorang atau kejadian yang melibatkan pikiran, perasaan, atau tindakan. Jadi, maksud dari emosi ini adalah bagaimana emosi itu tidak mungkin datang secara tiba-tiba. Kita tidak mungkin emosi tanpa ada alasan yang jelas. Entah itu sesuatu yang membuat kita marah, entah itu kejadian yang membuat kita emosi, atau pikiran-pikiran kita yang overthinking, atau perasaan suasana hati kita yang sedang dalam emosi membuat kita tidak bisa mengontrol gitu atas diri kita. Pasti banyak dong dari hal-hal yang membuat kita emosi. Misalkan ketika kita lagi di kelas nih, kita dihurian sama teman-teman, pasti itu kan akan membuat kita emosi dong, betul? Nah, lalu selanjutnya ada emosi itu dibagi jadi dua, yaitu emosi yang positif dan emosi yang negatif. Nah, yang pertama itu semua emosi yang membahagiakan. Ada yang ngerti nggak maksud dari emosi yang membahagiakan itu seperti apa? Mau mencoba untuk menjawab? Oke, di sini kakak akan menjelaskan ya semua emosi yang membahagiakan. Contoh, kita pernah mungkin ketika kita sebagai seorang anak ya, lalu pada akhirnya kita selesai sekolah, kita menjadi orang yang sukses, lalu lalu ada juga dari teman kita yang akhirnya lulus dengan nilai IPK yang sangat luar biasa, dengan nilai hasil yang bagus. Mungkin kita bisa melihat ya orang-orang tua atau orang-orang terdekat kita atau saudara kita itu menangis. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari nangis bahagia ya, bukan bentuk dari nangis sedih atas perbuatan kita seperti itu. Nah, itu adalah salah satu ciri dari emosi yang berbentuk positif. Lalu selanjutnya itu adalah bentuk emosi yang menyedihkan, yaitu seperti perasaan marah dan sedih. Nah, maksudnya semua emosi yang menyedihkan ini adalah misalkan seperti ini. Ketika kita sedang di rumah, kita itu minta ke orang tua ingin dibelikan sesuatu nih, misalkan kita itu pengen chicken. Namun orang tua tidak membelikan chicken itu. Kenapa? Karena mungkin orang tua kita itu sedang tidak ada uang,
atau mungkin tidak mampu gitu untuk membelikan pada kita, untuk membelikan chicken tersebut pada kita. Dan sebenarnya orang tua itu ingin membelikan untuk kita, namun memang sedang tidak ada saja gitu. Nah, mungkin kita yang belum mengerti gitu ya, kadang marah sampai ngerusak barang. Nah, itu kan salah satu bentuk emosi yang negatif gitu. Apalagi kalau kita marah, keinginan kita tidak diwujudkan itu kita merusak barang. Dan itu adalah salah satu bentuk kita tidak bisa mengontrol emosi atas diri kita. Dan itu salah satu bentuk dari emosi yang negatif. Nah, lalu selanjutnya ada dampak dari memendam emosi. Yang pertama itu ada memicu kecemasan. Mungkin dari teman-teman pernah ya ketika kita sedang dalam keadaan emosi, pasti kita akan merasakan cemas, betul? Betul. Lalu selanjutnya kita sering lupa nih. Pastikan kalau misalkan kita sedang disuruh untuk pergi ke pasar untuk membelikan sebuah makanan ataupun sayuran. Nah, dan ketika pergi itu kita sedang dalam keadaan emosi. Tentu itu kita akan lupa nih tadi kita disuruh apa ya. Jadi kita harus beli apa ya. Benar nggak? Pasti teman-teman dari semua pernah ngalamin itu semua. Lalu selanjutnya itu kita akan dijauhi oleh orang-orang di sekitar. Tentu kan ketika kita menjadi seseorang yang emosional, temperamental, ini kan akan terlihat gitu oleh teman-teman, oleh lingkungan masyarakat, oleh guru, oh, bahwa kita itu akan dicap buruk sebagai seseorang yang gampang emosian untuk deket si itu mah gampang emosian, aku cuma nanya biasa aja dimarahin bla 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 bla, kan pasti kita nggak enak tuh, bikin kita sakit hati juga dong ya. Makanya kita lebih memilih untuk menjauhi orang-orang seperti itu. Lalu selanjutnya adalah produktivitas menurun, yaitu komunikasi menjadi buruk. Tentu ketika kita mengobrol dengan seseorang yang mudah emosi atau sesuatu yang membuat kita emosi, tentu kita juga akan terbawa suasana menjadi marah. Betul? Nah, untuk mengatasi hal tersebut ya, tentu kita ketika bertemu seseorang seperti itu adalah lebih baik kita pergi gitu. Atau kita mencari sesuatu yang membuat kita tenang gitu. Nah, lebih baik kita hindari saja gitu orang-orang yang seperti itu. Lalu selanjutnya itu adalah menaikkan tekanan darah. Tentu ya, dengan kita emosi, dengan kita marah, ini metabolisme tubuh kita itu akan naik tekanan darah gitu. Mungkin teman-teman juga pernah merasakannya ketika kalian sedang marah yang menguap-nguap, pasti tubuh kalian tuh apa ya, terasa jantung itu berdebar, terasa wah benar-benar wajah itu merah, kita tuh benar-benar emosi dan kita itu hanya berfokus dengan emosi kita gitu. Kita tidak bisa mengontrol ketika kita benar-benar sedang dalam keadaan emosi banget gitu. Pasti teman-teman pernah mengalami hal seperti itu ya. Lalu selanjutnya adalah tidak mampu berpikir secara jernih. Nah, tentu ya, ketika kita misalkan sedang belajar di kelas, namun suasana hati kita itu kita sedang dalam keadaan emosi, kesal, pasti kita tidak akan mampu mengerjakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kita sedang dalam keadaan emosi. Nah, lalu selanjutnya adanya merusak pertemanan. Ini tentu sangat jelas ya. Ketika kita menjadi seseorang yang emosi dan tidak bisa mengontrol atas diri kita, pasti ini akan merusak pertemanan kita gitu. Bukan hanya teman, bahkan saudara, orang tua sekalipun. Ini akan merusak dengan kita yang sebagai seseorang yang memang berperilaku, bukan berperilaku, bersifat emosional gitu. Lalu yang terakhir itu adanya memicu penyakit jantung. Nah, tentu ya ini sangat jelas sekali ya. Mungkin dari teman-teman pernah nggak sih ngelihat nih di TV nih, kayak di film-film ajab gitu ya, kayak di film-film Indonesia, ketika orang tersebut sedang lagi marahnya itu, marah yang sangat luar biasa. Orang tersebut terkena serangan jantung itu bahkan meninggal. Mungkin teman-teman pernah menontonnya, bukan hanya di film ajab, di film-film yang lain gitu. Suka ada kan film-film yang berperan sebagai antagonis ya, ketika dia sedang meluap-luap emosi akhirnya dia terkena serangan jantung, bahkan ada yang sampai langsung meninggal. Dan ini adalah salah satu bentuk emosi atau amarah yang perlu kita hindari teman-teman ya. Tapi tapi tenang saja, karena segala sesuatu itu
emosi itu adalah tergantung dari diri kita gitu. Bagaimana kita bisa mengontrol atas diri kita. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya itu adanya boleh marah. Nah, di sini jelas ya, kita boleh marah. Tentu, setiap orang pasti pernah yang namanya marah. Gak mungkin tidak boleh ya. Apalagi kalau marah itu memang benar gitu. Nah, boleh marah asal tidak dilampiaskan kepada orang yang tidak bersalah. Tentu, nggak mungkin kan misalkan teman kita nih tidak bersalah si A, tiba-tiba kita marahin gitu. Kan dia kan nggak tahu apa-apa nih, kesian loh. Pasti dia bakal balik marah dong sama kita. Nah, jangan melampiaskan emosi kita itu pada orang yang tidak bersalah. Lalu kedua adalah menyalurkannya dengan cara kekerasan atau merusak barang. Nah, mungkin kita pernah lihat ya di video di YouTube atau anak-anak mungkin yang memang misalkan tidak dibelikan motor gitu ya. Dia itu ketika dia sedang marah itu dia dengan merusak barang atau mungkin di rumah merusak parabot kan pasti nanti bakal dimarahin gitu ya oleh si mama, oleh ibu gitu ya. Di rumah apalagi sampai merusak barang, apalagi barang itu yang bersifat kebutuhan gitu di rumah kita. Lalu selanjutnya itu adalah melepaskan emosi di situasi kondisi yang bukan pada tempatnya. Nah, maksud dalam konteks ini ya teman-teman, di mana ketika kita emosi itu kita bukan emosi, kita itu sedang emosi tapi bukan pada tempatnya. Nih, misalkan kita sedang emosi, tapi emosinya itu di luar ya, otomatis kita itu akan menjadi bahan tontonan orang lain karena kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Kita tuh marah-marah di luar kan pasti orang-orang akan mencat kita itu, ih ih dia mah orang gila nih marah-marah nggak jelas. Kenapa sih? Nah harus. Nah lebih baik kita dalam keadaan emosi kita di rumah gitu, kita di kamar menenangkan diri gitu. Jangan sampai orang-orang yang di luar, atau misalkan keluarga kita cukup kita saja gitu yang tahu. Jikapun misalkan orang tua kita tahu atau saudara kita tahu ya cukup di lingkungan rumah saja gitu. Jangan sampai orang lain tahu. Gitu. Nah, lalu selanjutnya itu adalah diluapkan tanpa paham tingkat kemarahan sendiri. Nah, pasti kita sering melihat ya setiap orang ketika sedang emosi, dia sampai meluap-luap dan bahkan akhirnya terkena serangan jantung. Itu adalah salah satu bentuk di mana dia tidak paham atas tingkat kemarahannya gitu. Yang bahkan merugikan dia sendiri gitu. Bukan hanya orang lain dirugikan dia sendiri. Mungkin dengan kita tidak paham tingkat emosi kita itu ini bisa merusak karir kita, bisa merusak pertemanan kita yang tadi sudah dijelaskan juga bisa merusak kita dengan teman yang lain dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu bentuk emosi yang kita tidak paham gitu atas tingkat kemarahan diri kita sendiri. Lalu yang terakhir itu adanya dipendam sampai jadi bom waktu yang suatu waktu bisa meledak. Nah, biasanya hal ini sering terjadi sama perempuan ya. Mungkin ketika dia sudah ada masalah, dia lagi, nggak mungkin ini masalahnya cuma kecil, dipendam dulu deh sendiri. Nih, masalah satu. Lalu ketika esok harinya ada masalah baru, dia nggak bercerita nih kepada orang tua, sahabat, atau kepada guru, atau orang-orang yang dia percaya, dia tidak bercerita, dipendam lagi, pendam lagi, pendam lagi, pendam lagi, sampai suatu waktu, sewaktu-waktu ini akan menjadi sebuah bom waktu gitu, dan akan menjadi meledak juga gitu. Nah, alangkah baiknya ketika kita sedang emosi, kita sedang kesal gitu ya, ketika kita sedang ada masalah, kita lebih memilih bercerita. Tapi bercerita itu pada seseorang yang kita anggap percaya. Ya, misalkan kita memiliki seorang sahabat yang kita percaya gitu. Atau kita ingin bercerita kepada orang tua, atau misalkan di sekolah kan suka ada guru bimbingan konseling gitu. Tapi kita juga pastikan ingin bercerita dengan seseorang yang kita anggap percaya gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, ini question. Jadi ini ada pertanyaan terlebih dahulu. Nah, jika tidak, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Lalu selanjutnya itu adalah cara mengekspresikan emosi ketika kita sedang marah. Nah, mungkin ya ketika kita sedang marah, daripada kita ngerusak barang gitu ya, lebih baik kita melakukannya dengan bernyanyi nih. Misalkan kita di rumah itu punya karaoke, kita sedang keadaan marah, ya kita lebih baik teriak-teriak tuh. Teriak-teriak sambil bernyanyi, kan itu salah satu bentuk kita meluapkan emosi kita dengan cara bernyanyi gitu. Itu kan ini kan salah satu bentuk kita mengekspresikan emosi kita dengan cara ini. Lalu dengan cara menggambar, mungkin dari teman-teman yang suka menggambar, kita lebih baik daripada kita ngerusak barangnya, melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, lebih baik kita dengan menggambar, menulis, atau kita mencari suasana yang membuat hati kita tenang. Gitu.
dengan kita melakukan olahraga atau joget bebas dan sebagainya gitu. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita mengekspresikan emosi kita ketika kita sedang marah. Lalu selanjutnya itu adalah cara mengekspresikan emosi pas lagi bahagia, yaitu dengan berbagi kebahagiaan. Misalkan gini, si A, kamu ya, ketika di kelas itu, ketika kamu dari rumah, kamu diberikan uang oleh orang tua itu 50.000 nih. Nah, ketika masuk kelas dan bertemu dengan teman-teman yang lain, ya, si A itu bilang itu, kamu itu bilang dengan teman-temannya, nanti pulang sekolah kalian aku traktir deh cilok masing-masing deh dengan uang 5.000 rupiah misalkan dari 50.000 tersebut. Nah, kan otomatis teman-teman yang lain akan bahagia dong. Kita ikut bahagia dan teman-teman yang lain juga ikut bahagia. Nah ini adalah salah satu bentuk kita berbagi kebahagiaan dengan teman. Ini contoh dari teman. Belum lagi yang lain gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari cara mengekspresikan emosi ketika kita sedang bahagia. Lalu ya, yang terakhir itu adalah bagaimana cara mengendalikan emosi. Nah, ini nih yang perlu kita pahami, teman-teman. Ketika kita sedang keadaan emosi. Nah, yang pertama itu kita diam sejenak. Diam, tenang. Ya, pokoknya mah ketika kita sedang emosi itu kita diam sejenak aja diam. Ketika kita sudah tenang, kita tarik nafas, lalu hembuskan sejenak sampai benar-benar hati kita mulai mereda, mulai tenang sedikit. Ya, meskipun baru sedikit, ini bisa ini bisa mengurangi kita itu ya. Kita sedang dalam emosi yang meluap-luap. Lalu yang terakhir ini, elemen ketiga ini dengan berhitung dalam hati. Sebenarnya banyak, bukan hanya berhitung dalam hati saja ya yang bisa membuat kita tenang. Kita bisa juga dengan melakukan sholawat, kita bisa mendengarkan ayat lantunan ayat suci Al-Quran, misalkan dari YouTube. Jadi carilah hal-hal yang membuat kita tenang gitu. Kalau berhitung dalam hati, misalkan kita udah diam nih sejenak, udah tarik nafas, kita berhitung nih sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi dalam hati gitu. Itu juga bisa membantu kita gitu untuk mengurangi emosi kita yang sedang meluap-luap gitu. Agar kita bisa mengendalikan emosi kita, teman-teman. Lalu, nah ini sangat jelas ya. Selanjutnya itu menjauhkan dari tempat yang membuatmu emosi. Ya, tentu ya, teman-teman, ketika kita sedang dalam keadaan emosi, kita pasti dong akan menjauhkan tempat yang membuat kita emosi. Nggak mungkin ketika kita sedang emosi, kita di tempat yang membuat kita kesal marah gitu. Ya justru yang ada malah makin marah dong ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak nih? Sampai sini. Biar nanti kakak bantu jawab. Oke, nah jika tidak ada, kakak akan lanjutkan. Lalu selanjutnya itu adalah lampiaskan dengan hal-hal yang positif. Mungkin tadi ya sebelumnya juga sudah kakak jelaskan ya bagaimana dengan cara mengekspresikan emosi ya ketika kita sedang bahagia, sedang positif. Itu adalah salah satu bentuk mengekspresikan emosi dalam bentuk positif, teman-teman. Sebenarnya banyak sekali ya kita bisa melampiaskan hal emosi ini asalkan kita bisa mengontrol gitu emosi kita. Di mana kita waktunya untuk marah, di mana waktunya kita untuk bahagia, di mana kita sedang emosi juga, kita tidak merusak atau merugikan orang lain gitu. Nah, kita lakukan dengan hal-hal yang bermanfaat gitu. Misalkan kita sering lihat nih ada juga nih teman-teman kita yang suka hobi makan nih. Kita sedang emosi, kita buat seblak yuk. Kita buat makanan yang ngebuat kita have fun, kita yang bisa ngebuat mood kita itu kembali gitu. Nah, kita dengan lampiaskannya berarti itu adalah salah satu bentuk hal yang positif gitu dengan cara memasak, yaitu dengan membuat seblak gitu. Lalu selanjutnya itu adalah anggap semua baik-baik saja. Nah, ini contoh ya, ketika kita sedang di rumah, itu kita kan misalkan sedang bertengkar hebat, kita sedang emosi, lalu kita pergi keluar rumah, kita itu bertemu dengan teman kita nih. Nah, kita jangan sampai kita memperlihatkan bahwa kita itu sedang ada masalah, kita itu sedang ada emosi gitu.
Dan ketika teman itu bertanya, kamu ada apa, kenapa? Nah, kita jawab, tidak ada apa-apa. Aku tadi misalkan habis mandi nih, jadi kelihatannya seger kan, gitu. Nah, meskipun kita terlihat misalkan habis menangis, tapi jangan memperlihatkan kita itu sedang kecewa, sedang kesal gitu. Anggap semua itu baik-baik saja gitu. Jadi cukup kita dan keluarga kita saja yang tahu atas masalah tersebut gitu. Kita mungkin boleh saja ya kita akan dibaca orang lain, tapi kan terkadang orang lain juga ya ada batasannya ya. Meskipun dia sahabat sendiri, kan kita tidak tahu mulut seseorang itu seperti apa. Apakah dia memang benar-benar bisa dipercaya atau tidak, meskipun dia misalkan sahabat atau teman kita terdekat sekalipun gitu. Seperti itu teman-teman. Any question? Sebelumnya di sini ada pertanyaan terlebih dahulu dari pembahasan yang kakak bahas di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Tidak ada? Oke. Jika tidak ada, kakak cukupkan ya pertemuan hari ini. Kakak ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah memperhatikan pembelajaran kakak pada hari ini ya. Semoga apa yang kakak sampaikan ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Dan ini juga menjadi bahan dan bekal itu bagaimana baik kakak maupun nanti teman-teman itu bisa mengontrol emosi ketika kita sedang marah gitu ya. Dan mungkin dari teman-teman juga yang lain, ketika ada yang sedang marah, jangan lupa diingatkan bahwa ketika emosi itu banyak sekali dampak-dampak negatif ya nantinya, bukan hanya merugikan orang lain, tapi juga merugikan diri kita sendiri. Ya, ya intinya kita sebagai manusia saling mengingatkan ya. Dan kita juga perlu belajar teman-teman ya untuk mengendalikan emosi kita gitu kan. Karena bagaimanapun kita adalah yang paling memahami diri kita sendiri gitu. Ketika kita merasakan perasaan sakit, perasaan tidak senang, perasaan sedih, perasaan bahagia, saja itu hanya kita yang bisa merasakan hal tersebut gitu. Nah, oleh karena itu kita belajar dari hal-hal kecil, yaitu ketika kita sedang emosi ya kita dengan mengingatkan teman, kita dengan menjauhi tempat-tempat yang membuat kita emosi dan sebagainya ya yang tadi sudah kakak jelaskan sebelumnya. Oke, terima kasih ya semuanya yang sudah memperhatikan kakak. Semoga ini menjadi bekal ya untuk teman-teman semua. Bila Taufiq Walhidayah, waktu minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.